Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo warga Desa Sukawedi, ketemu lagi dengan saya FL. Kali ini saya ingin membagikan cerita tentang pengalaman yang terjadi oleh teman kerja saya. Alhamdulillah, teman saya mau berbagi ceritanya tentang pengalaman yang pernah beliau alami waktu itu sedang bekerja di bidang security. Sama waktu itu kerjanya di bidang security juga. Jadi karena dia pernah dengar cerita saya di podcast To See What I See, makanya dia berniat untuk membagikan ceritanya kepada saya. Dan kali ini saya ingin membagikan ceritanya di podcast kesayangan teman-teman semua. Jadi ceritanya itu ketika tahun 2018 kira-kira, dimana waktu teman saya itu baru bergabung sebagai security di salah satu BUJP di kota Jakarta. Namun dia dapat tugas jaga setnya itu di Depok, di salah satu dealer mobil yang cukup ternama. Nah, ketika itu layaknya siswa baru atau mahasiswa baru ya, security pun sama. Ketika baru dia masuk, dia pun melakukan adaptasi atau perkenalan area-area di perusahaan tempat kerjanya. Nah, waktu itu teman saya ini tugas jaganya langsung masuk shift malam waktu itu. Nah, pukul 9 malam teman saya pun diajak keliling waktu itu. Keliling area perusahaan dia jaga. Dia jaga 3 orang. Sebut aja inisialnya si A sama si B dan temannya satu lagi si C. Nah, teman saya ini diajak keliling sama si A. Kelilinglah jam 9 malam moteri area perusahaan tersebut untuk mengetahui area-area mana aja yang harus diapal waktu itu. Namanya dealer mobil ya, pasti mayoritas itu kebanyakan kaca. Jadi bagian depannya itu ya semuanya kaca gitu loh. Jarang namanya tembok. Paling tembok itu bagian belakang, tapi untuk bagian depan office dan lainnya itu terbuat dari kaca. Jadi kalau ada mobil-mobil bagus itu kelihatan dari luar. Nah, dia diajak keliling sampai itu di area ruang mekanik. Jadi di ruang mekanik itu ada bengkel plus di atasnya itu jadi lantai 2 ya. Di atasnya itu mesnya para mekanik tersebut. Nah, pas sampai situ, pas lihat kaca samping, kok ada kain panjang banget dari atas itu turun ke bawah, warna putih kainnya. Cuman karena teman saya ini baru di situ, dia pun kaget. Bertanya sama si A ini yang ngajak keliling, "Pak, itu kain apaan?" Cuman kata si A ini, udah, jangan dilihat. Udah kita terus aja jalan." Cuman kan penasaran teman saya ini, kain apa itu? Kok panjang banget? Nah, udah tuh selesai tuh keliling area perusahaan. Selebihnya nggak terjadi apa-apa sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi teman saya ini penasaran, dia ngecek lagi ke area mekanik itu, penasaran kain apa sih itu yang dari atas kaca itu kan menjulur ke bawah. Masa ada gordeng panjang banget, tapi sesampainya di situ nggak ada kain apa-apa. Dan mekanik pun datang salah satu, sebut aja namanya atau inisialnya si F. Ditanyalah sama si teman saya ini, "Pak, emang itu kaca kalau malam ditutup ya pakai gordeng?" Mekanik pun menjawab, "Gordeng apaan, Pak? Ilok ah."
kaca segede besarnya dikasih gorden. Tapi semalam saya lihat ada kain panjang banget dari atas itu turun ke bawah, warna putih. Ah, ngada-ngada kali, kata si mekanik. Ya, akhirnya gak pikir panjang, teman saya pun keluar. Dan kejadiannya itu, cerita teman saya itu bertubi-tubi ya. Banyak kejadian mistisnya di perusahaan tempat teman saya kerja ini. Dan ada satu kejadian lagi, ceritanya teman kerjanya itu ada yang sakit, otomatis nggak masuk. Namun kan di dunia security kan dari perusahaan nggak mau tahu ya, meskipun ada salah satu anggotanya yang sakit, yang mereka tahu mah pokoknya yang jaga itu harus lengkap. Entah itu siapa yang jaga, intinya harus lengkap. Nah, karena harus lengkap, makanya dari BUJP tempat teman saya kerja ini carilah backupan dari set lain untuk nge-backup sementara di tempat kerja teman saya ini. Datanglah satu orang, sebut aja inisialnya si S. Sama posisinya dia juga belum tahu area tersebut. Nah, sekitar jam 8 malam itu si S ini pengen ngopi. Oh ya, karyawan di perusahaan tempat saya jaga ini jam 5 udah pada bubar semua ya. Kecuali mekanik ada yang lembur. Selain itu pada bubar semua, udah pulang semua jam 5 itu. Nah, jam 8 itu si S ini pengen ngopi ceritanya. Cuman karena di pos dispensernya yang untuk pemanas airnya itu rusak, mau nggak mau ngambil air panasnya di area office, di dekat area mekanik tersebut. Nah, si S pun izin sama temen saya ini, Pak, saya mau ngopi nih, mau ngambil air panas. Yaudah, masuk aja. Nah, si S pun masuk ke area office. Pas masuk, si S ini ngeliat ada cewek sedang duduk di area office sendirian pakai baju putih. Nah, si S ini berpikirnya, wah, masih ada orang. Jadi dia pikir, nggak perlu takut ada orang kan. Ngambillah tuh air panas di area office. Ceweknya mah diem aja, duduk aja itu. Setelahnya ngambil air, si S pun keluar. Dan sesampainya di pos, si S pun bercerita sama si teman saya ini, Pak, di dalam masih ada karyawan ya? Ada itu si tanya B ya. Lembur dia sampai pagi karena ada mobil yang pagi-pagi harus diambil, makanya dia lembur. Cuman si B ini cowok gitu. Tapi si S nggak tahu kalau si B ini cowok. Nah, begitu pagi si B ini keluar sama teman saya, si S dipanggil. S, ini lu. Kenapa, Pak? Karyawan yang lembur si ini kan? Bukan, orang yang saya lihat cewek kok. Bukan ini. Masa orang yang lembur sendirian si B bukan cewek? Yang lu lihat siapa? Ya. Dan akhirnya si S pun meringis waktu itu. Dan malam berikutnya si S nggak mau lagi tuh ngambil air di area dalam office. Dia kalau ngambil minta dianterin waktu itu. Nah, ada lagi nih kejadiannya di perusahaan tempat teman saya jaga ini, jadi kerjanya itu 24 jam. Jadi dia masuk pagi pulang pagi, cuman sehari kerja sehari libur. Jadi kerjanya itu masuk jam 7 pagi, pulang jam 7, masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 pagi lagi, 24 jam. Cuma habis itu langsung libur sehari. Nah, karena kerjanya berat 24 jam, makanya dari manajemen dikasih toleransi untuk anggota silakan bergantian tidur 2 jam sekali. Nah, ceritanya jam 1 malam dia berinisiatif pengen tidur di area customer. Kan ada sofa tuh, tempat tunggu tamu nungguin servis mobil. Gua tidur di dalam ya. Ngomong sama teman jaganya waktu itu kan. Kayaknya di dalam enak, tumpuk di sofa. Ya udah sono gantian, kata temannya kan. Nah, si teman saya pun masuk ke area customer. Nggak berapa lama di tangga yang mau masuk ke mes mekanik ini kan lantai 2 tuh. Ada yang ketawa, cekikikan.
Langsung teman saya langsung bangun, langsung buru-buru keluar kan. Dan begitu keluar, temennya yang satu shift itu yang jaga di pos bertanya, kenapa kok keluar lagi? Katanya mau tidur. Enggak ah, saya mau tidur di sini di pos, di dalam banyak nyamuk. Ah lu katanya, yaudah gua aja yang tidur lah di dalam. Yaudah sono. Masuklah tuh temen satu shiftnya ke area customer, ternyata tidur di sofa juga. Cuma begitu masuk, nggak lama itu keluar lagi temannya juga itu. Teman saya ketawa aja kan waktu itu kan. Kenapa lu keluar lagi? Suwe lu. Gue baru duduk, udah diketawain di atas tangga. Makanya gue keluar lagi, ada yang ketawa. Lu nggak bilang-bilang katanya. Bodo amat gitu kan. Dan ada lagi nih, cerita lebih serem lagi. Nah ceritanya sama si temennya si C waktu malam pertama dia diajak keliling itu. Kan waktu itu kelilingnya sama si A, si C tunggu di pos. Nah ini sekarang sama si C ceritanya. Ceritanya jam 9:30 waktunya patroli tuh. Cuman si C waktu itu songong. Gue berani patroli sendirian. Gua di sini udah lama, baru berdirinya di gedung, saya udah masuk sini, masa gua digangguin? Kata si C ini ke teman saya begitu. Yaudah sono lu, belagu amat lu katanya gitu kan. Keliling lah tuh si C di area dalam luar kan, pokoknya kalau patroli itu dimasukin semua lah, setiap ruangan sama area perusahaan itu keliling semuanya kan. Nah sesampainya di area mekanik itu, di area servis, kan ada tong sampah tuh di situ tuh, tong sampah tempat botol-botol oli, botol-botol pelumas segala macem. Nah dia lihat itu di situ ada pot bunga di atas bak sampah itu, tempat sampah itu. Pas lewatnya pun dia sudah di situ ada bak sampah, cuman dia tidak menghiraukan, lewat aja gitu kan. Udah selesai keliling-keliling, otomatis dia balik lagi lewat situ lagi dong, mau ke area depan gitu kan. Nah dia corot-corot pakai senter itu, di senter-senterin kan. Perasaan tadi siang di atas tempat sampah nggak ada pot bunga. Siapa yang naruh pot bunga di atas tempat sampah gitu kan. Akhirnya dideketin lah itu sama si C ini. Begitu dideketin, dicorotin, kepala itu jatuh gelundung dari atas bak sampah itu, gelundung ke bawah, matanya ngeliatin dia kabur langsung. Kabur, namanya di situ temboknya kaca semua kan, dia tabrakin semua itu, disangka pintu waktu itu sama si C itu. Allahu Akbar ya kan. Teman saya yang di depan di pos itu ngeliat dari luar, kelihatan dari kaca kan. Itu si C kenapa itu? Samperin sama si teman saya ini. Sini pak, pintunya sini pak. Bukain sama teman saya ini pintunya kan. Begitu keluar, udah keringet dingin tuh si C tuh. Allahu Akbar astagfirullah. Kenapa lu? Ada kepala di atas tempat sampah. Gua kira pot bunga. Begitu gue samperin, gue senterin pakai senter, tahu dia jatuh gelundung ya, matanya itu ngeliatin ke saya. Waduh, saya langsung kabur itu. Lagian lu si belagu patroli pakai cara sendirian. Iya, kapok gua. Lagi-lagi gua patroli sendirian, takut gua. Ya. Pokoknya banyak lah kejadiannya di tempat teman saya kerja ini. Sampai-sampai karyawan pun sebagian udah pernah digangguin semua. Ada tuh dia leadernya mekanik. Waktu itu sama, ada mobil customer yang pagi-pagi mau diambil. Sebenarnya bisa sih nyuruh anak buahnya buat ngerjain gitu loh. Cuman karena mungkin duitnya gede kali ya, makanya dia kerjain sendiri waktu itu. Sampai malam-malam jam 1:30 itu dia masih moles, masih body repair waktu itu kan di area mekanik. Nah teman saya ini ceritanya patroli sama si
B waktu itu patroli kan. Sampainya di ruang mekanik, ketemulah itu sama si leader mekanik itu. Disapalah itu sama si teman saya. Pak, lembur pak. Ya nih, lembur. Ada pesanan mobil nih, pagi-pagi harus diambil. Jadi makanya saya lembur. Oh ya udah deh pak, istirahat kalau capek. Ya, nggak lama teman saya melangkah, baru berapa langkah gitu loh. Sekitar 5 langkah lah dari area mekanik itu. Tahu-tahu si leadernya mekanik ini teriak-teriak, Pak, tolong Pak. Ya. Akhirnya teman saya kan balik lagi kan, disamberin, kenapa Pak? Tahu nih sih ada yang nendang sampai jatuh gitu kan, kata si leader itu. Lagian malam-malam mesti kerja aja, bukannya istirahat. Temenin dia Pak di sini Pak sampai selesai Pak. Terus saya beli nasi goreng semuanya, kata leadernya itu kan. Ya akhirnya karena diiming-imingin beli nasi goreng, teman saya pun mau nemenin. Dan sampai akhirnya mulai terbiasa tuh security di situ sama karyawan dengan kejadian-kejadian yang selalu digangguin sama penunggu situ. Ya mungkin itu aja yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika masih ada salah-salah kata atau perkataan saya yang kurang pas atau belibet, mohon maklum karena saya ngerekamnya ini di tempat kerja ya. Sebenarnya saya pun merinding ini ceritanya, saya sendirian ini malam ini. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa di cerita saya berikutnya. Dah. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.